Shalom, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Henry Dunan Sirait dalam program kita Dari Rumah ke Rumah. Masih pada edisi 10 perkara sia-sia hidup yang tidak memberikan faedah. Hari ini pada topik kecil yaitu anak yang hilang. Ada banyak pengharapan, ada banyak impian pada tiap-tiap keluarga tertumpu pada anak. Itu sebabnya tidak jarang kita di Indonesia, suku-suku dari timur selalu membanggakan, membesarkan, mendambakan anak-anak kita. Tetapi apabila anak menjadi tidak bermanfaat, anak menjadi tidak memberi faedah, anak tidak menuruti orang tua, itu adalah sebuah kecelakaan di dalam sebuah rumah tangga dan dalam sebuah perjalanan kehidupan. Itu sebabnya anak yang hilang, salah satu hal yang dianggap tidak memberikan faedah dan manfaat. Sangat wajar saudara kalau ada suku-suku tertentu yang mengatakan bahwa anak adalah harta kekayaan. Anak adalah segala-galanya. Anak kokido hamoraon diau. Ada yang berkata seperti itu. Nah saudara, tetapi sangat wajar kalau ayah juga punya impian-impian supaya berharap impiannya dapat terwujud pada anaknya. Lalu kita bisa melihat ada kebanggaan-kebanggaan bahwa anak menjelmakan diri ayahnya. Anak menjelmakan dan mewujudkan impian ayah, bahkan impian keluarga tertumpu pada anak. Tetapi ada kisah yang sangat tragis yang pernah dituturkan oleh penutur cerita terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata adalah dua orang anak dari seorang ayah. Dan anak yang bungsu disebut menjadi anak terhilang karena dia mengambil warisan ayah dari ayahnya yang belum pada waktunya. Lalu dia keluar meninggalkan rumah, pergi berfoya-foya dan menghabiskan seluruh harta kekayaannya. Dia menjadi anak yang terhilang. Dalam perikop Alkitab kita ditulis anak yang terhilang. Meskipun ada banyak penafsir mengatakan bahwa si sulung juga sebenarnya anak yang terhilang. Cuma dia terhilang di dalam rumah dan si bungsu terhilang, pergi jauh dari hadapan ayahnya. Apa yang mau kita katakan di sini? Kisah ini adalah kisah yang sangat ironis. Kisah tentang anak yang hilang, anak yang akhirnya tidak memberikan faedah. Anak yang menimbulkan satu kehancuran di dalam hati ayahnya. Anak yang membuat betapa remuknya jiwa sang ayah. Anak yang betapa membuat pupusnya impian dan harapan sang ayah. Anak yang membuat rusaknya semua gambaran-gambaran ideal yang ada pada sang ayah dan sebuah rumah tangga dengan kehidupan yang pernah dibangun. Rusak, semua menjadi pupus dan sirna. Saya mau katakan betapa menyedihkan dan tragisnya apabila itu terjadi pada sebuah rumah tangga. Kita berdoa dijauhkan Tuhan itu dari kita. Tetapi saya kira tidaklah itu menjadi satu persoalan yang segampang membalikkan telapak tangan. Itu tentu membutuhkan kerja keras. Mari kita jaga anak kita supaya anak kita menjadi anak yang bermanfaat, anak yang baik, anak yang mencerminkan kehidupan keluarga yang kita dambakan, anak yang memberi faedah dalam hidupnya, anak yang memasyurkan nama Tuhan, anak yang mewujudkan impian-impian, dambaan-dambaan, gambaran-gambaran ideal pada masa yang akan datang yang dilipat gandakan pada pribadi-pribadi anak-anak kita. Itu sebabnya dikatakan dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-19 ayat 18, kalau kita lihat di sana jelas perintah Tuhan mengatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi jangan menginginkan kematiannya. Jadi tidak serta-merta anak menjadi baik kalau dia tidak dihajar. Lalu ada lagi dikatakan bahwa di dalam Amsal pasal 29 ayatnya yang ke-17 dikatakan juga, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Dia akan mendatangkan sukacita kepadamu. Kita ingin berbahagia, pada masa tua ingin berbahagia, kita harus mendidik anak kita dengan baik. Bahkan dituturkan dalam kitab Efesus pasalnya yang
6 ayat 4 juga dikatakan seperti ini, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kebanyakan kelemahan dan kesalahan, kelalaian, kekeliruan keluarga-keluarga, rumah tangga mendidik anak berdasarkan keinginan, kemauan, asal anak baik-baik kepada dirinya, kepada kemauannya, tapi tidak ada patron, kehendak dan firman Tuhan yang ditampakkan kepada anak. Tidak ada model yang ditunjukkan kepada anak. Tetapi di dalam kitab Mazmur pasal 127, kita bisa lihat bagaimana sesungguhnya pada ayat yang keempat dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi sesungguhnya anak-anak akan memberikan kebahagiaan, anak-anak memberikan kehidupan yang berfaedah dan bermanfaat, mendatangkan keuntungan bagi dirinya baik pada masa hidup yang masih kita lihat dan bahkan ketika dia hidup pada masa kita telah tinggalkan. Kita bisa mulai pada waktu dia masih kecil. Itu sebab dikatakan tadi, didiklah orang muda pada masa mudanya. Bahkan setelah dia besar, dia tidak akan menyimpang dari jalan-jalan itu. Jadi anak itu seperti api. Pada waktu kecil kita bisa kendalikan, tapi kalau dia tidak kita kendalikan, dia besar membawa hangus dan membinasakan. Anak juga seperti pohon. Dia bisa kita rawat, kita pupuk pada masa kecil, dan dia bisa menjadi besar, memberikan buah-buah yang harum, yang manis, yang ranum, yang bisa kita nikmati dengan baik. Anak juga seperti anak panah yang dikatakan dalam Mazmur pasal 127, di tangan pahlawan. Tergantung kepada kita, mau kita arahkan kemana, dia melesat. Kita arahkan ke kanan, ke atas, ke bawah, dia melesat. Kita yang mengarahkan sehingga dia melesat. Kiranya anak-anak kita di hadapan Tuhan jadi anak-anak yang hidup memberi kemuliaan, memberi ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, baik pada masa kini dan masa yang akan datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dari saya, Pendeta Henry Dunan Sirait, dari rumah ke rumah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.